Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pengusaha berinisial AA bergerak dalam transportir minyak PT PEL ditangkap dan dijebloskan ke sel tahanan setelah ketahuan melakukan tindak pidana perpajakan yang merugikan negara sebesar 1,6 miliar rupiah. Kini tersangka ditetapkan di sel tahanan Polsek Samarinda Kota. Berikut informasinya. Kasus-kasus perpajakan bermunculan di Kalimantan Timur, terutama setelah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim Kaltara berusaha keras mengejar para pengusaha nakal yang berusaha mengakali pembayaran pajak. Kali ini menimpa Direktur PT PEL berinisial AA yang bergerak dalam transportasi BBM alias bahan bakar minyak. Tersangka AA ketahuan berusaha memainkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Akibat perbuatannya terjadi pajak terutang yang merugikan penerimaan negara sebesar 1,6 miliar rupiah. Telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan dari penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Kejaksaan Negeri Samarinda. Pada saat penyerahan barang bukti dan tersangka ini untuk memenuhi penyerahan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada bulan November tahun 2020. Atas penyerahan tersangka sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Terungkapnya perbuatan nakal AA dari kasus sebelumnya melibatkan pengusaha minyak lain Heru Purnama Aji. Tersangka pertama ini sudah inkrah dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan kini masih menjalaninya. Dari penelusuran petugas pajak diketahui mulai 1 Januari 2015 sampai Desember 2016. Pengusaha AA ini tidak jujur dan merugikan negara dari sektor pajak sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian tersangka dijemput aparat hukum dari kediamannya di Cimahi, Jawa Barat. Waktu penahanan 20 hari, kami akan berusaha menyempurnakan surat dakwaan untuk bisa meresum berkas perkara yang begitu tebal dengan dokumen-dokumen tadi, bukti-bukti tadi, sehingga kami akan berusaha maksimal tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Samarinda dan jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur akan berkolaborasi untuk bisa segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Samarinda. Jaksa dan tim perpajakan sudah mengumpulkan barang-barang bukti. Atas perbuatan tersangka AA terancam dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Kemudian membayar denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Atap gedung B DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda akan direnovasi. Dana sebesar 13 miliar rupiah telah disiapkan untuk mengganti atap bangunan bersejarah yang menyerupai telabang atau perisai suku Dayak itu. Berikut informasinya. Warga Kalimantan Timur mungkin banyak bertanya-tanya apa makna dari atap gedung parlemen DPRD Kaltim yang bertingkat-tingkat itu. Tak banyak juga yang tahu kalau atap gedung B yang digunakan untuk sidang paripurna tersebut lebih mirip dengan telabang atau perisai yang menjadi ornamen khas suku Dayak di Kaltim. Kini, atap gedung yang diresmikan oleh Mendagri Rudini 6 Januari 1993 atau 29 tahun silam itu akan direnovasi.
Rencananya bulan April, proyek dengan anggaran 13 miliar itu sudah masuk tahap lelang. Ini, jadi renovasi termasuk ini kan gedung pemerintah ya. Jadi rencana renovasinya nanti akan dilaksanakan oleh OPD yang menangani. OPD yang menangani itu adalah siapa? PU ya. Betul lah, paham PU yang menangani. Saya dapat informasi dari Kepala Bidang Cipta Karya, kemungkinan April ini mulai lelang. Oh, lelang. Lelang ya, atau sebelum April nggak tahu. Tapi Mei sudah bisa dilaksanakan. Pembangunannya Pak? Bukan pembangunan, rehabilitasi. Oh iya, rehab. Terutama untuk atap. Jadi atap ya, itu atapnya saja. Pak, itu menelan biaya berapa? Diperkirakan ya anggarannya? Perkiraannya kalau rencana sih detailnya nanti ada di PU. Pagunya yang ada sekarang aja ya. Yang ada sekarang kurang lebih 13 miliar. 13 miliar. Apakah untuk atap aja atau gimana itu? Atap dengan otomatis dengan konstruksinya. Kan ada konstruksi-konstruksi yang katakanlah ya ini kan sudah hampir 35 tahun lebih ya. Iya, betul. Ya kita tidak tahu tingkat keamanannya dan sebagainya. Nanti lebih detail langsung ke Dinas PU. Gedung B yang berada di Komplek DPRD Kaltim dibangun ketika Kaltim dipimpin oleh Gubernur Kaltim HM Ardans SH. Jabatan periode pertama pada tahun 1988 sampai 1993 dan jabatan kedua pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Di gedung DPRD Kaltim inilah detik-detik menentukan terpilihnya kembali HM Ardans. Hanya berselang 3 bulan sejak gedung diresmikan, HM Ardans di gedung itu terpilih lagi melalui voting anggota DPRD Kaltim. HM Ardans memperoleh 36 suara dan calon lainnya Edi Suwahedi 5 suara serta Yurnalis Ngayoh 4 suara. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakuang dan anggotanya Sutomo Jabir membenarkan perlunya pembenahan badan usaha milik daerah atau Perusda yang sahamnya dimiliki Pemprov Kaltim. Salah satu yang urgent adalah revisi terhadap Perda yang mengatur Perusda. Tidak salah jika masyarakat punya persepsi Perusda atau badan usaha milik daerah hanya menjadi sumber uang ilegal para pejabat yang sedang berkuasa. Hal itu didukung dengan kerapnya kursi-kursi direksi Perusda diisi oleh orang-orang dekat gubernur, wali kota atau bupati, terutama tim sukses untuk memenangkan pilkada. Anggapan minor itu menjadi salah satu alasan Komisi 2 DPRD Kaltim untuk melakukan perbaikan terhadap 8 Perusda yang dimiliki Pemprov Kaltim. Perbaikan terpenting adalah dengan mengusulkan adanya perubahan dalam regulasi, diantaranya perubahan atas pasal-pasal peraturan daerah tentang Perusda. Kita melihat dari laporan keuangan itu hanya Bank Kaltim yang memberikan kontribusi yang lumayan ya. Sedangkan Perusda-Perusda yang lain itu menurut kita belum maksimal. Nah, yang kita lakukan adalah kita mendorong adanya perubahan regulasi. Jadi kita ingin perda tentang pembentukan Perseroda itu kita inginkan ada perubahan terutama dalam PAD. Jadi disebutkan jumlah yang harus disetorkan ke kas daerah.
Kalau di Perda yang terdahulu memang ada yang harus kita kritisi. 45% dari pendapatan PAD itu dipergunakan untuk kegiatan sosial yang sulit kita kontrol. Komisi 2 DPRD Kaltim yang membidangi masalah keuangan daerah sudah melakukan pengkajian mengenai prusda-prusda yang beroperasi di Kaltim. Sejak tahun lalu sudah diketahui apa yang menjadi penyebab mengapa banyak prusda yang tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah. Hambatan-hambatan itu yang kini sedang dilakukan upaya memperbaikinya. Ini nanti berjalan pemilihan direksi, tetapi kita akan mendorong supaya ada perubahan-perubahan Perda yang lebih memihak kepada ekonomi kita. Perda itu harus kita evaluasi lagi, jangan sampai karena masih terlihat ada peluang isi Perda itu kemudian menjadi penyebab kurangnya kontribusi ke kita. Banyak keuntungan tapi yang disetorkan sedikit karena Perda terdahulu gitulah. Jadi meskipun ini berjalan sesuai dengan, kita biarkan berjalan sesuai dengan koridor sambil kita awasi bersama. Kalau ada hal-hal ya mungkin teman-teman bisa pantau juga sama-sama, apalagi dari teman media. Fungsi pengawasan kita itu masuk sebelum dilakukan RUPS. Jadi Pemprov dalam hal ini sebagai pemegang saham mayoritas, sebelum draft itu dimasukkan ke dalam RUPS, karena kalau sudah dimasukkan RUPS kan kita tidak bisa buat apa-apa, karena undang-undang PT kan. Nah, sebelum masuk ke RUPS, draft keputusan itu dikonsultasikan dulu ke DPR. Pasal itu yang ingin kita masukkan, karena masih kewenangan kita dengan Pemprov sebagai sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Saat ini Pemprov Kaltim sedang melakukan rekrutmen 15 orang calon direksi dan badan pengawas 6 prusda. Para peminat sudah memasuki tahap pertama seleksi administratif dan dijadwalkan sudah diumumkan pada 14 April mendatang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 pejabat pemerintahan hadir pada acara peresmian kantor Sekretariat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kaltim. Mereka adalah Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kantor sekretariat itu berada di Jalan Sirat Salman, Ruko Grand Mahakam, Samarinda. Inilah sekretariat pertama organisasi KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan yang baru, Alimuddin Latif. Sejumlah pengurus BPW KKSS Kaltim hadir dalam acara peresmian sekretariat itu, termasuk sejumlah pejabat pemerintahan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Harapan saya sebagai Wakil Gubernur, sebagai masyarakat Kalimantan Timur, semoga KKSS Kaltim benar-benar menjadi pemersatu bagi pembangunan di Kalimantan Timur dan Indonesia. Pak, seberapa penting sih paguyuban ini untuk perkembangan Kaltim, Pak? Seluruh paguyuban penting, karena dengan paguyuban itu ada rasa kebersamaan, ada rasa kebersatuan, sehingga mereka bisa saling membantu, saling mengisi di antara bersama mereka. Biasanya kalau orang sesama asal daerah itu ada hubungan emosional yang erat. Cuman ingat, jangan itu kemudian menjadi alat pemecah belah. Justru dia harus menjadi alat pemersatu. Ya, saya berharap seluruh pengurus melaksanakan amanat Nuswil dengan sebaik-baiknya dan terutama melakukan pembinaan terhadap warga KKSS agar terus berkontribusi. Sekretariat ini terbilang kecil ya. Kita ada sekitar 40 paguyuban kelompok kerukunan keluarga di dalam KKSS yang berhimpun. Tentu untuk ukuran sekretariat ini sebesar, tapi karena kita 40 tentu akan terasa kecil. Yang kedua, sekretariat KKSS itu sedapat mungkin tidak berbentuk ruko.
dia ada mengembangkan seni budaya, sehingga di sana muncul pelatihan pesan, pelatihan karakter untuk bersama-sama dengan etnis lain, semua elemen masyarakat membangun Kalimantan Timur. Alimuddin Latif terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah KKSS Kaltim ke-8 yang berlangsung 5 Maret lalu. Organisasi itu adalah rumah besar bagi paguyuban etnis di seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jumlah anggota 40 etnis, dengan populasi ratusan ribu jiwa di Kalimantan Timur, organisasi ini memberi pengaruh dalam dinamika sosial politik di daerah ini. Ini bagian dari komitmen saya dan teman-teman setelah terpilih jadi Ketua KKSS Kalimantan Timur untuk segera mengadakan sekretariat. Karena selama ini Badan Pengurus Wilayah Kalimantan Timur KKSS Kalimantan Timur itu sekretariatnya nggak ada. Jadi ini yang didambakan, yang didam-damkan warga dan pengurus khususnya untuk dapat berkumpul, berkoordinasi baik dengan pengurus KKSS sendiri dengan pilar-pilar dan badan otonom untuk memudahkan koordinasi. Dan orang Sulawesi itu punya ciri khas selalu berkumpul, bersilaturahim untuk berbincang ya banyak hal. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi tempat sementara untuk berkumpul pengurus dan warga KKSS khususnya di sekretariat ini, karena insya Allah kami mohon doa kepada kita semua, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun Gedung Budaya Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan insya Allah sudah bisa terwujud. Ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Jembatan Dondang Muara Jawa Kutai Kartanegara 2 kali ditabrak ponton. Selain mengalami penyok, tiang jembatan di bagian atas juga terjadi keretakan. DPRD Kaltim prihatin dengan kondisi tersebut, terutama bagi keselamatan para pengguna jembatan. Sudah 2 kali kena tabrak ponton kondisi jembatan Dondang yang menghubungkan Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Sangat-Sanga, kondisinya memprihatinkan. Jembatan dengan rentang panjang 840 meter itu mengalami bengkok di salah satu tiang dan retak-retak pada bagian aspal di atas jembatan. Jadi terjadi penabrakan jembatan Dondang memang sudah 2 kali dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Yang pertama sampai sekarang belum selesai, kapal masih kita oleh KUPP masih ditahan, dan yang tabrakan yang kedua ini juga masih dalam proses. Tapi selaku operator pandu dan asistunda di jembatan, PT ADB Anugerah Dondang Bersaudara itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan, dan pemiliknya juga, pemilik kapal, takbut dan tongkang itu juga bertanggung jawab. Sejauh ini kami belum ada koordinasi lebih lanjut, tapi pada prinsipnya mereka akan selalu memberikan informasi perkembangan. Belum ada informasi resmi tentang laik atau tidaknya jembatan dengan kondisi terkini untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. DPRD Kaltim sendiri masih menjadwal pertemuan dengan pihak pemerintah maupun perusahaan kapal ponton yang telah menabrak jembatan. 2 kali insiden menabrak jembatan terjadi. Pertama pada bulan November 2020 lalu, kemudian yang kedua pada 2 Maret 2020. Pada peristiwa kedua diperoleh informasi ada dugaan kelalaian pihak kru tongkang. Karena tongkang lepas dari tali tambat sampai akhirnya terbawa arus dan menabrak jembatan. Jadi kemarin kita sudah berkoordinasi dengan
Kepala Dinas PUPR, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, mereka akan bertanggung jawab dengan membuat pernyataan resmi di depan kita bahwa dia akan mengganti dan memperbaiki jembatan yang sudah rusak karena tertabrak ponton di Dondang. Kapan itu realisasinya, Pak? Secepatnya, karena kami kemarin hearing terakhir kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan setelah kami ada membuat dari Bamus sudah ada jadwal, kami akan panggil kembali untuk menanyakan kejelasan sejauh mana. Masalah jembatan tertabrak kapal ponton bukan saja dialami oleh jembatan Dondang, tapi juga jembatan-jembatan yang ada di Sungai Mahakam. Sudah berkali-kali jembatan Mahakam 1 maupun jembatan Mahakam 2 mengalami insiden. Sejauh ini penabrak dikenakan denda perbaikan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.